Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 358 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Sabtu 12 Juni 2021 dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 9a mengatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jadi marlasni rohabe situan natoropi, ala ringgas nasida margugu. Aisian nasa rohana mangaringgas be margugu tu Jahuba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mulai Rabu 9 Juni 2021, McD Indonesia meluncurkan paket menu terbaru, yaitu BTS Meal, menu kolaborasi dengan Bangtan Boys atau BTS asal Korea Selatan. Para penggemar pun berburu menu tersebut ke gerai-gerai McD baik secara langsung maupun lewat ojek dalam jaringan daring atau online. McD Indonesia lewat akun Twitternya mengucapkan terima kasih untuk semangat dan antusiasme konsumen atas BTS Meal. Kami jadi makin semangat mempersembahkan pesananmu agar bisa kamu nikmati di rumah. Demikian tulis mereka. Pemilik McD telah mempercayakan perusahaan miliknya kepada manajer perusahaan itu, dan semuanya itu miliknya. Manajer McD bisa mengatakan kepada pemilik McD ketika dia datang untuk makan, maaf, Anda tidak bisa makan di sini. Atau sebaliknya, selamat datang, kami senang Anda datang di sini. Dan pastilah si manajer akan menyediakan yang terbaik dari perusahaan itu kepada si pemilik yang datang. Saudara-saudara, begitu pula dengan kita dan Tuhan. Kita dapat memberikan atau untuk tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan yang dari miliknya. Tetapi ingat dengan baik, Tuhan adalah pemilik dan kita adalah manajer.
Pemberian bukan bicara tentang nominal, tetapi soal hati. Pemberian kita harus berangkat dari ketulusan hati kita. Allah adalah Allah yang menguji sikap hati kita. Komitmen untuk memberi jangan pernah dibiarkan kendor, karena banyak hal menggoda membuat komitmen kita dalam memberi menjadi kendor. Memberi persembahan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, melayani adalah respons terhadap kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Daud sangat sadar bahwa semua yang dimiliki manusia adalah pemberian Tuhan. Manusia boleh memperolehnya melalui melakukan pekerjaan dan dengan demikian memakan makanannya sendiri. 2 Tesalonika 3 ayat 12. Salah satu kerinduan terbesar Daud adalah membangun bait Allah. Daud mengumpulkan persembahan sangat besar untuk membangun bait Allah. Dia memberikan 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak. 1 talenta kira-kira 34 kilogram. Jadi Daud mempersembahkan 102 ton emas dan 238 ton perak. Tindakan Daud ini menginspirasi rakyatnya sehingga mereka pun menyatakan kerelaan untuk turut menyumbang bagi pembangunan bait Allah. Mereka pun bersukacita, masing-masing mereka dengan kerelaan, dengan tulus hati memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Cinta kepada rumah Tuhan itulah yang membuat Daud dan rakyatnya bersedia berkorban dan mengusahakan yang terbaik dari hidupnya. Walau sebenarnya Daud dan rakyatnya bisa saja memakai harta itu untuk kesenangan sendiri, namun ia memakainya dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Tesalonika 9 ayat 7. Daud adalah tipe Kristus dalam Perjanjian Lama. Segala miliknya bersumber dari Tuhan. Rakyatnya tipe jemaat mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul. Dari Tuhan, mereka berikan kepada Tuhan sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Mari hidup seperti Daud, seperti Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kasih-Mu kepada kami supaya kami bertumbuh setiap hari. Kami merindukan supaya kasih yang ada di dalam hati kami ini bisa mempersembahkan apa yang terbaik kepadamu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 358 ayat 2.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.